Hello, what's up guys, bertemu lagi dengan gue Mas Lang. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana sih caranya membuat desain banner jualan gorengan di Adobe Photoshop. Mau tahu cara seperti apa? Langsung kita ke tutorialnya. Langsung saja kita mulai ya teman-teman tutorialnya. Hari ini kita akan membuat banner gorengan ya teman-teman. Kita akan membuat banner gorengan seperti biasa. Kita klik file, kita klik new ya teman-teman, kita klik file, klik new seperti biasa ya teman-teman. Lalu kita tunggu sampai projectnya itu kebuka ya teman-teman. Kita tunggu sampai projectnya itu kebuka. Lalu kalau sudah, kita ketikkan dengan ukuran cm ya teman-teman. Kita ketikkan dengan ukuran cm, resolusinya jangan lupa yang 50 ya teman-teman. Lalu height-nya itu kita buat 100, lalu yang weight-nya itu kita buat 50 ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah, kita klik create ya teman-teman. Lalu kita tunggu sampai terbentuk layarnya ya teman-teman. Maksud saya layar projectnya ini ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah, kita akan langsung tumpahin dengan pen baguette tool ya teman-teman. Kita tumpahin dengan pen baguette tool, kode warnanya yang itu ya teman-teman. Lalu klik OK kalau sudah. Selanjutnya kita akan langsung tumpahin ya teman-teman. Lalu klik move tool, lalu klik new layer ya teman-teman untuk membentuk layar baru. Lalu kita akan langsung seleksi, kita seleksi dengan pen tool ya teman-teman. Kita seleksi dengan pen tool, lalu klik seleksi ya teman-teman. Lalu kita tumpahin dengan pen baguette tool, warna kode warnanya yang itu ya teman-teman, yang itu yang kayak hijau tua itu ya teman-teman. Lalu klik OK, lalu kita klik move tool. Selanjutnya kita Ctrl D untuk menghilangkan seleksi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung klik new layer ya teman-teman, atau kita Ctrl J saja ya teman-teman. Kita Ctrl J untuk menduplikat ya teman-teman. Lalu yang di bagian bawahnya ini kita akan langsung pen baguette tool dengan warna yang kuning ini ya teman-teman. Kita pen baguette tool dengan warna kuning ini, yang bawahnya ini kita akan berikan warna kuning karena kita akan agak seret ke atas ya teman-teman. Kita Ctrl T ya teman-teman, kita Ctrl T, lalu kita seret ke atas ya teman-teman. Jadi nggak bisa ya teman-teman, kalau layarnya di bawah itu langsung diseret itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi harus di Ctrl T dulu ya teman-teman, baru bisa untuk diseret. Selanjutnya kalau sudah, kita akan membentuk sebuah seleksi baru lagi teman-teman. Kita buat new layer. Selanjutnya kita akan langsung seleksikan di project kita ini ya teman-teman. Kita buat kotakan sekiranya cukup ya teman-teman. Lalu kita akan warnain ya teman-teman. Warnanya itu kita buat yang putih saja ya teman-teman. Kita buat yang putih saja, kodenya yang itu ya teman-teman. Selanjutnya kita tumpahin ya teman-teman. Ctrl D untuk menghilangkan seleksi ya teman-teman. Lalu kita rotate ya teman-teman. Kita rotate, lalu kita taruh di agak pojok ini ya teman-teman, supaya kayak ini kan tujuannya untuk kayak apa ya teman-teman, membentuk sebuah kayak sebuah kotakan baru yang akan kita tuliskan nanti ya teman-teman. Kayak judulnya itu kita tuliskan di situ ya teman-teman nanti. Lalu yang keduanya kita tumpahin dengan pen baguette tool, warnanya comot yang itu ya teman-teman. Kalau nyomotnya pakai eyedropper ya teman-teman. Lalu kita tumpahin ya teman-teman. Lalu kayak tadi ya teman-teman, kita Ctrl T, langsung kita seret ya teman-teman. Maaf, ini yang atas
ikut ke seleksi teman-teman. Jadi seleksi di bagian layar yang mau diseleksi saja ya teman-teman, lalu digeser gitu ya teman-teman. Lalu kita atur-atur teman-teman, posisinya itu diatur-atur kiranya pas ya teman-teman, kiranya pas, pokoknya teman-teman atur sekreasi teman-teman ya teman-teman. Ini sebagai contoh saya buat yang kayak gini ya teman-teman. Kita atur-atur lagi ya teman-teman. Yang ini, yang hijaunya ini kiranya kayak ada lebihan dikit, yang putihnya di bagian pojok kanan itu ya teman-teman. Lalu kita centang kalau sudah ya teman-teman. Selanjutnya yang itu ya teman-teman, kita akan langsung Ctrl J untuk menduplikat. Yang di bagian bawahnya lagi kita akan tumpahin dengan pen bucket tool ya teman-teman. Kita akan berikan warna merah ya teman-teman, kita akan berikan warna merah, langsung kita tumpahin ya teman-teman. Kita tumpahin, lalu kita move tool lagi, kita akan langsung Ctrl T ya teman-teman untuk menggeser tadi. Selanjutnya kita centang kalau sudah. Lalu selanjutnya kita akan langsung memberikan tulisan-tulisannya ya teman-teman, karena kan kita sudah membuat background belakangnya. Selanjutnya kita akan langsung menuliskan tulisannya ya teman-teman. Ini sebagai contoh saya akan mengetikkan, kan ini banner jualan gorengan ya teman-teman. Ini kan temanya jualan gorengan, jadi ya kita ketikkan sesuai dengan tema ya teman-teman. Kita langsung agak move tool ke atas ya teman-teman. Yang ini yang tulisan sedianya kita akan langsung Ctrl T, langsung kita rotate ya teman-teman, supaya seperti background belakangnya itu yang miring ya teman-teman. Lalu kita akan klik ALT untuk menduplikat, jangan lupa diklik ALT ya teman-teman. Selanjutnya kita seleksi yang di bagian bawahnya ini, kita akan mengetikkan tulisan lagi ya teman-teman, sedia gorengan ya teman-teman. Lalu kita centang kalau sudah. Selanjutnya kita akan langsung tarik-tarik ya teman-teman, kita seleksi lagi. Langsung yang ini ya teman-teman, yang tulisannya itu kita akan langsung kayak rubah kayak besar kecilnya teman-teman. Jadi dikreasikan saja besar kecilnya itu enaknya kayak gimana gitu ya teman-teman. Lalu kita akan langsung blending option teman-teman, kita akan langsung blending option. Lalu yang stroke ya teman-teman, yang stroke-nya kita atur, kita rubah warnanya juga ya teman-teman. Kita besar kecilnya, kita Ctrl J untuk menduplikat ya teman-teman. Yang di bagian bawahnya ini warna stroke-nya akan kita ganti ya teman-teman. Yang atas tadi kan sudah putih, jadi yang bawahnya kita akan buat hitam supaya bisa membentuk double stroke gitu ya teman-teman. Kita klik lagi tadi karena belum dibesarkan yang hitamnya ya teman-teman, yang hitamnya belum dibesarkan. Nah ini ya teman-teman, ini ketika dibesarkan jadinya seperti ini, jadi membentuk kayak double stroke gitu ya teman-teman. Langsung kita Ctrl T, kita rotate lagi ya teman-teman,
Pokoknya teman-teman atur sekiranya pas ya teman-teman. Jadi kalau mendesain itu ya teman-teman kalau bisa yang sabar ya teman. Jadi kalau teman-teman desain itu yang sabar ya teman-teman, karena kalau mendesain itu ya memang membutuhkan kesabaran karena banyak sekali yang perlu diatur-atur ya teman-teman. Jadi nggak bisa kalau teman-teman nggak sabaran ya bisa kurang baik ya teman-teman hasilnya. Jadi teman-teman juga harus sabar dan juga telaten ya teman-teman untuk kegiatan mendesainnya ini. Teman-teman di rumah juga bisa berkreasi semaksimal mungkin ya teman-teman. Kalau teman-teman mau projectnya sama seperti saya ya silakan teman-teman download projectnya itu di link deskripsi ya teman-teman, sudah saya sediakan. Silakan teman-teman download di link deskripsi buat teman-teman yang mau belajar ya teman-teman. Teman-teman coba projectnya, teman-teman otak-atik sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya teman-teman. Lalu ini kita restore layar ya teman-teman. Lalu kita akan langsung atur-atur lagi. Selanjutnya kita akan memberikan teks ya teman-teman. Kita akan memberikan teks. Lalu kita ketikkan kopi hitam ya teman-teman. Ini kayak jual-jualannya itu ya teman-teman. Jual-jualannya itu ya teman-teman. Ini kan jual kopi. Ya saya ketikkan kopi hitam ya teman-teman, karena kopi sekarang kan ya juga banyak yang sasetan ya teman-teman, juga banyak yang sasetan. Jadi untuk memperjelas tulisannya itu saya ketikkan kopi hitam. Kalau teman-teman mau coba yang lain ya silahkan ya teman-teman, ini sebagai contoh saja. Selanjutnya kita akan berikan stroke ya teman-teman. Stroke-nya itu kita buat yang warna putih ya teman-teman. Lalu kita atur tebal tipisnya ya teman-teman, klik OK kalau sudah. Selanjutnya kopi hitamnya ini seperti tadi ya teman-teman, diduplikat 2 kali, yang bagian bawahnya itu diwarnai hitam ya teman-teman, jadi kayak double stroke itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membuat double stroke ya kayak tadi ya teman-teman, jadi kayak tulisannya itu diduplikat 2 kali, yang bagian atas itu warna putih, yang bagian bawahnya itu warna hitam ya teman-teman. Pokoknya teman-teman bebas berkreasi. Selanjutnya yang bagian bawahnya ini kita akan ketikkan juga ya teman-teman, kayak jualan-jualan yang lainnya juga ya teman-teman. Ini akan saya ketikkan ya teman-teman. Kita ketikkan mie instan ya teman-teman. Yang kedua ini kita ketikkan mie instan ya teman-teman. Jadi ini sebagai contoh saya ketikkan itu jualannya ya segini ya teman-teman, enggak begitu banyak-banyak amat. Yang ketiganya ini kita akan ketikkan yang lain. Kalau teman-teman jualannya itu banyak ya disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman, tinggal teman-teman duplikat gitu ya teman-teman, lalu diganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yang selanjutnya ini kita ketikkan S ya teman-teman, S. Lalu yang ini juga yang bawahnya kita ketikkan S.
jadi sama-sama es ya teman-teman. Selanjutnya yang itu ya teman-teman, kita atur-atur lagi, kita agak besarkan dikit yang elips ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan klik ALT untuk menduplikat ya teman-teman. Jadi elipsnya kita duplikat semua supaya bagus ya teman-teman. Ya bukan bagus, supaya sesuai dengan tulisan ini ya teman-teman. Jadi sampingnya tulisan ada lingkaran itu ya teman-teman sebagai penanda. Ini yang bagian bawahnya juga kita agak atur-atur lagi. Kita atur-atur lagi ya teman-teman yang bagian atasnya ini. Lalu klik centang kalau sudah. Selanjutnya yang gorengan ini kita akan langsung atur-atur lagi karena ada beberapa yang kurang pas, jadi kita akan langsung mengepaskan semuanya ya teman. Pokoknya ya kita atur-atur semua sampai kiranya pas ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita masukkan ini ya teman-teman, sebagai contoh saya masukkan beberapa gambar yang sudah saya download ya teman-teman dari Google Gambar. Ini kayak contoh-contoh gorengannya ya teman. Tadi saya mendownload contoh gorengan sama kopi ya teman-teman, karena kita kan jualan kopi sama gorengan, temanya ini ya teman. Jadi ya gambarnya yang menyesuaikan ya teman. Kalau bisa, kalau membuat banner itu pakai gambar ya teman-teman supaya lebih menarik, karena kalau tulisan saja ya biasanya agak kurang menarik ya teman-teman. Kalau di banner-banner makan ataupun sejenisnya itu mesti rata-rata ada gambarnya teman, nggak mungkin nggak ada gambarnya kalau jualan makanan ya teman. Selanjutnya kita akan langsung atur-atur lagi ya teman. Kita klikkan yang layar tadi ya teman, kita cari layar yang tadi. Kita geser-geser ya teman. Lalu kita klik ALT lagi. Selanjutnya yang S ini kita akan ketikkan tulisan-tulisan selanjutnya ya teman. Sebagai contoh saya ketikkan buka setiap hari ya teman-teman. Lalu kita select ya teman-teman. Lalu kita kecilkan. Untuk menyelect itu klik 2 kali ya teman. Jadi diklik pada mouse itu 2 kali untuk menyelect ya teman. Lalu ini yang warna putih, yang warna merahnya kita ganti warna putih supaya kan nggak sinkron sama backgroundnya ya teman-teman, karena backgroundnya tadi kan warna hijau tua ya teman-teman kan, dan kalau warna merah kan jadi kayak sinkron gitu ya teman-teman. Jadi kita kasih warna putih ya teman-teman supaya lebih jernih ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan yang itu ya teman-teman, yang kopi hitam ya teman-teman. Select yang layer tadi ya teman-teman. Lalu kita tarik yang kopi hitamnya ini, karena tadi gagal ngimport ya teman-teman. Kita taruh di bagian yang kiri ini ya teman, supaya di samping gorengan. Lalu kita akan agak besarkan ya teman-teman sampai kiranya pas.
lalu klik yang itu ya teman-teman, pokoknya klik yang kayak foto, logo foto itu teman-teman, untuk memanipulasi ya teman-teman, untuk kita kurangin supaya kayak nggak terlalu kaku gitu ya teman-teman, supaya nggak terlalu kaku ya teman-teman. Jadi kita kasih yang itu, karena tadi kan sebelum dikasih itu kayak pinggir-pinggirannya itu kayak terlalu terlihatan kaku gitu ya teman-teman, nggak sinkron gitu ya teman-teman. Jadi kalau supaya teman-teman gambarnya pas ya kasih yang itu tadi ya teman-teman, supaya lebih sinkron ya teman-teman. Lalu yang ini yang selanjutnya ini yang esnya kita seret ke wajah kita tadi, langsung kita Ctrl T, kita agak besarkan ya teman-teman. Es jeruknya ini kita posisikan di posisi yang sekiranya pas, lalu kita centang ya teman-teman kalau sudah. Selanjutnya kita close, pokoknya kalau habis membuat project itu kalau layarnya nggak kepake langsung di close ya teman-teman, supaya nggak terlalu memberatkan Photoshop kalian. Lalu yang ini kopinya juga ya teman-teman, secangkir kopi ya teman-teman, secangkir kopi saja. Tapi yang tadi kan kopi sama kayak kopi mentahannya, yang ini kopi saja ya teman-teman. Pokoknya terserah teman-teman, ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Lalu seperti tadi kita manipulasi, kita hilangin kayak yang backgroundnya tadi ya teman-teman, supaya nggak terlalu kaku gitu ya teman-teman kelihatannya itu. Lalu kita akan membuat kayak anak panah gitu ya teman-teman, kita akan memberikan sebuah shape ya teman-teman. Lalu pilih yang anak panah itu, kita geser sampai sekiranya pas ya teman-teman, sampai sekiranya pas. Jangan lupa stroke sama filenya kita atur ya teman-teman. Jadi stroke-nya dimatikan, filenya ini kita buat seperti yang tulisannya kita buat sama-sama putih ya teman-teman. Jadi kita buat sama-sama putih. Ini kita posisikan di posisi yang paling atas ya teman-teman, supaya enggak ketutupan sama yang tadi ya teman-teman, background yang hijau itu ya teman-teman. Karena tadi layarnya di bawah background hijau ya, jadi nggak kelihatan ya teman-teman. Nah teman-teman, itulah sekilas video dari saya. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan itulah sekilas dari saya, and bye bye. We are the fashion, we don't want no heroes, we don't want